Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 5, Ruang Budidaya. Jian Wushuang kembali ke halaman rumahnya sendirian dan mengunci diri di dalam. Jian menger, Jian Wushuang menertawakan dirinya sendiri. Dia memikirkan 4 tahun yang dia habiskan bersamanya. Kebersamaan mereka telah menciptakan kenangan indah baginya, namun kini semua kenangan tersebut telah menjadi duri tajam yang membuatnya sangat kesakitan. Lemah. Ya, dia benar. Pada akhirnya, kekuatanku terlalu lemah. Jika saya lebih kuat dan lebih kuat dari Jian Menger, maka dia tidak akan pernah berani mengatakan kata-kata seperti itu di depan saya. Dengan kekuatan itu, tidak ada harapan baginya untuk mengambil alih Sword Pavilion. Kekuatan, mata Jian Wushuang dingin. Tidak ada yang tahu perubahan mental radikal apa yang dia alami hanya dalam 1 hari. Tidak ada orang luar yang bisa menyentuh Sword Pavilion bahkan untuk 1 hari. Dalam 2 bulan, saya harus mengalahkan Jian Menger dengan cara yang adil sebelum dia secara resmi menggantikan posisi Master Pavilion Pedang. 2 bulan. Dia mengepalkan tangannya dengan erat. Mungkin bagi orang lain, mustahil untuk mengembangkan dari kondensasi kekuatan spiritual ke tingkat Jian Menger, alam laut spiritual yang mendalam, tetapi Jian Wushuang berbeda. Bagaimanapun, dia telah mengembangkan keterampilan penciptaan surgawi, seni bela diri yang menentang surga. Dan karena itu adalah metode kultivasi yang menentang surga, dia seharusnya bisa berkultivasi dengan melanggar tatanan alam. Sword Marquis Mansion terletak di Prefektur Bashui, Provinsi Tianyan dari dinasti Tianzong. Itu adalah salah satu kekuatan utama di Prefektur Bashui, dan fokus secara eksklusif pada prinsip pedang. Ada 2 faksi di Sword Marquis Mansion, Sword Pavilion dan Red Martial Hall. Kedua faksi ini telah bertarung secara terang-terangan dan sembunyi-sembunyi, namun Sword Pavilion selalu menang. Namun, ketika Jian Nantian, Master Pavilion Pedang, menghilang 4 tahun lalu, Pavilion Pedang kehilangan tulang punggungnya. Kekuatannya secara keseluruhan mengalami penurunan yang sangat parah, begitu pula hak untuk berbicara. Pavilion Pedang berada pada posisi yang sangat dirugikan dalam pertarungan dengan Red Martial Hall. Kemarin posisi Master Pavilion Pedang telah diambil alih oleh Jian Menger dari Red Martial Hall. Pavilion Pedang. Mengenakan pakaian putih dan dengan pedang panjang biasa di punggungnya, Jian Wushuang berjalan ke pintu Pavilion Pedang. Melihat 2 kata SWORD Pavilion di atas, suasana hatinya sangat kompleks. Dia ragu-ragu sejenak dan kemudian melangkah ke Sword Pavilion. Ketika Jian Wushuang muncul di Pavilion Pedang, banyak murid yang telah berlatih ilmu pedang tidak bisa menahan diri untuk tidak memandangnya. Apakah itu, Jian Wushuang? Ya, itu dia. Dia adalah pengkhianat. Dia mengajarkan banyak seni pedang kelas 1 dari Pavilion Pedang kami kepada seseorang dari Aula Bela Diri Merah. Beraninya dia datang ke sini. Sayang, kita tidak bisa menyalahkannya. Bagaimanapun, dia ditipu. Dan jika Jian Menger mengambil alih Sword Pavilion, dia akan paling menderita. Tolong berhenti bicara seperti itu. Dia kesakitan. Ada banyak bisikan di Sword Pavilion. Sebagian besar mata yang memandangnya penuh belas kasihan. Berita bahwa Jian Menger akan memimpin Pavilion Pedang telah menyebar ke seluruh istana Markis Pedang, jadi berita bahwa dia telah menguasai semua 18 seni pedang kelas 1 dari Pavilion Pedang hingga tingkat mendalam secara alami telah menyebar sampai ke sini. Secara umum, seni pedang kelas 1 ini tidak bisa diajarkan kepada orang luar. Bahkan murid inti hanya bisa mengolah 1 atau 2. Jadi bagaimana Jian Menger menguasai semua 18 seni pedang kelas 1 pada saat yang bersamaan? Jawabannya sudah jelas. Jian Wushuang telah mengajarinya. Di seluruh Pavilion Pedang, hanya Jian Wushuang yang mengetahui semua 18 seni pedang kelas 1. Karena posisi ayahnya, dia telah mempelajari ilmu pedang sejak kecil dan ayahnya telah mengajarinya 18 teknik ini. Pavilion Pedang penuh dengan gumaman dan komentar, tetapi Jian Wushuang tidak berhenti. Dia berjalan langsung ke aula dalam dengan ekspresi acuh tak acuh. Di dalam aula, seorang tetua berambut abu-abu dengan jubah abu-abu sedang melihat-lihat buku bersampul benang, tetapi ketika dia melihat Jian Wushuang masuk, dia berhenti, terkejut. Muda, Tuan Muda Pavilion. Tetua berjubah abu-abu berkata dengan suara tertahan. Penatua Hong. Jian Wushuang berkata dengan rendah hati. Matanya penuh rasa bersalah. Selama bertahun-tahun, para tetua Pavilion Pedang telah mengerahkan upaya terbaik mereka untuk Pavilion Pedang. Namun, karena kebodohannya, posisi Master Pavilion Pedang telah berpindah tangan dan diambil alih oleh seseorang dari Aula Bela Diri Merah. Jadi Jian Wushuang merasa bersalah. Ini bukan salahmu. Anda terlalu muda dan tidak memahami skema ini. Kami, tetua Pavilion Pedang, tidak akan menyalahkanmu. Penatua Hong melihat ekspresi bersalah di mata Jian Wushuang dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Jika seseorang harus disalahkan, itu adalah Jian Lan dan Jian Menger. Cara mereka terlalu tidak terhormat.
Terutama Jian Menger, saya sudah bertemu dengannya beberapa kali. Tapi aku tidak pernah menyangka dia bisa menyembunyikan rencananya sedalam ini. Dengan pemikiran seperti itu di usianya yang masih muda, prestasi masa depannya akan luar biasa. Tidak terlalu buruk jika SWOT Pavilion telah jatuh ke tangannya. Pavilion Pedang. Hanya murid dari SWOT Pavilion yang dapat mengambil alih itu. Jian Wushuang berkata dengan tegas. Penatua Hong terkejut sesaat, dan kemudian dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Di lubuk hatinya, dia sangat enggan membiarkan Jian Menger mengambil alih SWOT Pavilion, tapi sekarang hal ini telah terjadi. Apa yang bisa dia lakukan? Dia hanya bisa menghibur dirinya sendiri. Penatua Hong, saya ingin masuk ke dalam ruang budidaya tingkat manusia, kata Jian Wushuang tiba-tiba dengan nada serius. Ruang budidaya tingkat manusia. Penatua Hong terkejut. Ruang budidaya tingkat manusia adalah ruang rahasia eksklusif untuk budidaya di Pavilion Pedang. Selain ruang budidaya tingkat manusia, ada ruang budidaya tingkat bumi dan ruang budidaya tingkat surga. Ketiga ruang budidaya ini dapat membantu mempromosikan budidaya, namun juga memiliki beberapa kelemahan. Hanya sedikit murid yang datang ke sini untuk mengolahnya secara teratur. Namun, Jian Wushuang bahkan belum memadatkan kekuatan spiritual apapun. Apa yang bisa dia lakukan di ruang budidaya tingkat manusia? Meskipun Penatua Hong bingung, dia menganggukkan kepalanya dan berkata, ikutlah denganku. Segera, Penatua Hong memimpin Jian Wushuang ke ruang rahasia. Tuan Pavilion Muda, Anda datang ke ruang budidaya ini untuk berkultivasi 4 tahun lalu, dan Anda akrab dengan lingkungan di dalamnya. Jangan memaksakan diri. Jika Anda tidak dapat melanjutkan, Anda harus keluar sesegera mungkin. Penatua Hong memperingatkannya dengan sabar. Aku tahu. Jian Wushuang mengangguk dan kemudian melangkah ke ruang rahasia. Tidak ada dekorasi di ruang rahasia sederhana ini. Ketika Jian Wushuang memasuki ruang rahasia, dia merasakan kekuatan mengerikan mengalir ke arahnya dan menindasnya. Dia merasa seperti terperosok ke dalam lumpur, dan sangat sulit untuk melakukan gerakan atau gerakan apapun. Kekuatan ini adalah tekanan unik dari ruang budidaya tingkat manusia. Itu sangat kejam. Di bawah kekuatan ini, setiap gerakan di ruang rahasia menjadi sangat sulit. Bahkan jika seseorang ingin berdiri, dia harus mengandalkan kekuatan batin untuk menolaknya. Dengan cara ini, kecepatan konsumsi kekuatan batin akan cukup mengkhawatirkan. Secara umum, jika seorang pejuang biasa di langkah pertama jalan roh hanya berdiri di ruang budidaya tingkat manusia, kekuatan batinnya akan habis dalam waktu tidak lebih dari 8 menit. Jika dia berlatih ilmu pedang di ruangan ini, kecepatan konsumsi kekuatan batinnya akan luar biasa. Biarkan aku mulai. Wajah Jian Wushuang tidak menunjukkan ekspresi, dan pedang panjang di punggungnya terhunus.